Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Matematika Wajib kelas 10. Kali ini kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu sistem persamaan linier dua variabel, disingkat dengan SPLDV. Sebelum kita belajar tentang sistem, kita belajar lagi tentang persamaan linier dua variabel. Apakah persamaan linier dua variabel itu? Nah, persamaan linier dua variabel telah kita pelajari di materi sebelumnya atau di kelas sebelumnya, di kelas SMP atau MTS. Secara umum, bentuk umum dari persamaan linier dua variabel di sini ada variabelnya ada dua. Nah, di sini adalah X dan Y, itu sebagai variabel. Persamaan menggunakan tanda sama dengan. Linier pangkat tertingginya adalah 1, itu disebut dengan linier. Jadi pangkat dari variabelnya adalah 1, ini sebenarnya ada 1. Tapi tidak perlu ditulis karena pangkat 1 itu tidak usah ditulis. Sementara A, B, dan C itu adalah konstanta. Namun secara khusus A disebut dengan koefisien. A dan B ya disebut dengan koefisien. Jika A disebut dengan koefisien dari X dan B disebut dengan koefisien dari Y. C itu disebut konstanta murni gitu ya. Sekarang kita belajar tentang sistem persamaan linier dua variabel. Ada tambahan S, itu sistem. Kalau sistem itu artinya lebih dari 1 atau lebih dari sama dengan 2. Jadi persamaan liniernya itu tidak hanya 1, lebih dari 1. Untuk persamaan linier dua variabel biasanya persamaannya ada 2. Sebenarnya mau 3, 4, 5 itu tidak masalah. Tetapi secara umum persamaannya kalau ada 2 variabel samaannya ya 2. Nah, di sini contohnya secara umum bentuk umumnya ya. Bisa ditulis A1X ditambah B1Y sama dengan C1 untuk persamaan yang pertamanya. Dan A2X ditambah B2Y sama dengan C2 untuk persamaan yang keduanya. Seperti yang tadi, X dan Y itu disebut dengan variabel. A, B, C itu A1, A2, B1, B2, C1, C2 itu disebut dengan konstanta. Namun secara khusus A1 dan A2 dan B1 dan B2 itu disebut dengan koefisien. Kalau A yaitu koefisien X, B koefisien C. Sedangkan C1 dan C2 disebut dengan konstanta. Konstanta murni nih ya. Sebenarnya A1, A2 itu juga konstanta. Mungkin ada pertanyaan, apakah itu variabel? Variabel itu suatu bilangan yang belum diketahui. Maka yang harus akan kita cari ini adalah sesuatu yang akan kita cari. Sementara konstanta itu adalah suatu bilangan yang tetap sudah ada angkanya, sudah ada bilangannya. Tidak perlu kita cari. Agar lebih memahami contohnya sebagai berikut. Nah, ini contoh yang pertama. Ada 3X plus Y sama dengan 5. Dan 2X plus 3Y sama dengan 8. Nah, di sini adalah koefisiennya adalah X dan Y. 3, 2 ini sebenarnya adalah negatif 1 ya. Kalau tidak ada tulisannya, tidak ada tulisannya 1, itu
Kalau ada tanda negatif itu artinya 1 atau negatif 1. Contoh yang keduanya, 2x plus 6y sama dengan 3 untuk persamaan yang pertama, dan 4x plus 3y sama dengan negatif 1 untuk persamaan yang kedua. Sebenarnya variabel itu tidak harus x dan p, boleh y-nya diganti dengan x, boleh p, boleh x, boleh a, boleh b, itu boleh m, boleh n untuk sebagai variabel, boleh, tidak harus selalu x dan y. Namun untuk kali ini biasanya itu x dan y yang biasa digunakan. Tapi untuk variabel yang lain boleh, tidak harus selalu x dan y. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, sistem persamaan itu apa sih? Persamaan atau sistem persamaan, permasalahannya sebenarnya sama, yaitu mencari penyelesaiannya. Apa itu penyelesaian? Yaitu nilai variabel yang memenuhi suatu persamaan. Kalau dalam sistem persamaan ya memenuhi semua persamaan. Tidak hanya persamaan yang pertama, tapi juga persamaan yang kedua, sehingga persamaannya menjadi benar. Di kelas SMA ini, atau MTS, atau MA maksud saya, di kelas SMA atau MA, sebenarnya yang kita pelajari adalah SPL TV. Apa itu T? Tiga variabel, tidak hanya 2 variabel. Namun agar lebih memahami tentang sistem persamaan linear ini, kita ulangi lagi sistem persamaan linear 2 variabel yang sudah kita pelajari di kelas SMA, MTS, maksud saya SMP atau MTS ya. Nah, ini sudah kita pelajari di kelas SMP atau MTS, bukan lagi pelajaran di SMA, namun agar lebih memahami, kita ulangi lagi. Secara umum, penyelesaian atau cara untuk menyelesaikan atau mencari penyelesaian dari sistem persamaan ada 2 cara atau metode. Yang pertama yaitu substitusi. Yang kedua yaitu eliminasi. Yang ketiga adalah gabungan. Gabungan dari apa? Gabungan dari eliminasi dan substitusi. Itu singkatan dari eliminasi, itu substitusi. Kalau ini ada gabungan, maka yang pertama itu biasa disebut dengan substitusi murni. Dan yang kedua dengan eliminasi murni. Seperti itu ya. Untuk pembahasan tentang cara penyelesaiannya akan dibahas pada video selanjutnya. Bisa linknya ada di deskripsi di bawah ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.